Halo teman-teman sahabat YoJB. Makin panas pertikaian yang terjadi antara sesama negara ASEAN, yaitu Thailand dan Kamboja. Kedua negara kerajaan ini saling gempur menggunakan kekuatan militer. Ratusan korban jiwa berjatuhan di kedua belah pihak. Sementara itu ratusan ribu warga sipil ikut mengungsi. Puluhan desa juga hancur teman-teman. Yuk sekarang kita lihat perbandingan kekuatan militer antara kedua negara ini. Dari data Global Firepower di tahun 2025, kekuatan Thailand berada di peringkat 25 dunia. Sedangkan negara Kamboja berada di peringkat 95 dunia. Sangat jauh banget perbedaannya teman-teman. Nah, karena mungkin perbedaan kekuatan inilah Kamboja itu mungkin frustrasi. Jadi mereka sampai mendatangkan dukun untuk menyantet pemimpin militer Thailand. Di sisi lain, Thailand juga melakukan serangan mental yaitu membunyikan sound horeg di tengah malam. Wah. Kali ini, Pak Imin akan membahas fakta tentang negara Thailand dan Kamboja. Kalian penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Langsung saja kita mulai dari fakta negara Thailand. Profil negara. Negara Thailand bernama lengkap Kerajaan Thailand, dengan raja sebagai kepala negara serta Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Bangkok. Secara geografis, Thailand berada di benua Asia bagian Tenggara atau kawasan ASEAN, serta berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Malaysia, Teluk Thailand dan Selat Malaka, di sebelah timur dengan negara Laos dan Kamboja, serta di sebelah barat dengan negara Myanmar dan Laut Andaman. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 69.648.117 jiwa. Untuk agama, 90% penduduk beragama Buddha, 4% beragama Islam, 3% beragama Kristen, 3% sisanya memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, 80% penduduk di sini merupakan etnis Thai, 10% etnis Thai Chinese, 3% etnis Khmer, serta 7% merupakan etnis Melayu. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Thai. Indeks pembangunan negara Thailand menempati peringkat 66 dunia. Negara ini merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara Thailand bertumpu pada industri otomotif dan suku cadang kendaraan, jasa keuangan, industri mesin dan peralatan, industri kaca, industri bahan kimia dan plastik, industri tekstil dan pakaian, produk kayu dan furnitur, hasil pertanian dan buah-buahan, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, serta China. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini adalah Baht Thailand. Kurs 1 Baht setara dengan Rp443. Kehidupan di Thailand. Agama Buddha Theravada merupakan agama resmi di negara ini teman-teman. Namun pemerintah Thailand menjamin kebebasan umat beragama. Dari data pemerintah Thailand terdapat 3.567 masjid serta 1.015 gereja di negara ini. Angka kemiskinan di negara Thailand pada tahun 2022 sebesar 5,4% dari total penduduk. Sedangkan UMR atau gaji minimum di negara ini sebesar 328 baht per hari atau sekitar Rp145.000 per hari. Kalau 1 bulan kerjanya 26 hari, maka gaji yang diterima sebesar Rp3,7 juta per bulan. Monarki. Negara ini merupakan negara kerajaan dengan Raja Vajiralongkorn atau Rama 10 sebagai kepala negara. Kalian tahu nama lengkap Raja Thailand ini? Nama lengkapnya adalah วาจิราลงกรณ์บรมชักรายดีศรซานต้าธิวงศ์ติเวชธำรงสุบริบาลอภิกุณุปากรมหิตาลาดุลยาเดชภูมิโบนาเรศวารังกุลคิติสิริสมบุญสาวังวัดโบร่มคติยาราชาคุแมน Setelah ayahnya meninggal, beliau naik tahta di tahun 2016 yang lalu.
Kalian tahu, Raja Thailand ini merupakan raja terkaya di dunia dengan kekayaannya ditaksir mencapai 627 triliun rupiah. Wow, ada yang unik nih teman-teman. Di tahun 2019 yang lalu saat pemilu Thailand diselenggarakan untuk memilih Perdana Menteri, ternyata kakak kandung sang raja yang bernama Putri Ubol Ratana mencalonkan diri sebagai calon Perdana Menteri. Kalian tahu, beberapa jam sebelum pemungutan suara dimulai, sang raja Thailand langsung turun tangan untuk mendiskualifikasi kakaknya sendiri dari pencalonan Perdana Menteri. Sang raja beralasan kalau tindakan kakaknya tersebut tidak beretika. Tak hanya sang putri yang didiskualifikasi, partai pengusungnya juga turut dibubarkan dan para pemimpin partainya dihukum larangan berpolitik selama 10 tahun. Wah. Raja dan Jawa. Tahukah kalian teman-teman jika negara kita Indonesia saat masih bernama Hindia Belanda dianggap spesial oleh Raja Thailand Rama kelima. Apaan yang bikin Pulau Jawa itu spesial? Oke, kita runtutkan dulu ya teman-teman. Rama kelima merupakan putra dari Rama keempat. Beliau naik tahta menjadi Raja Thailand di tahun 1868. Yang unik nih teman-teman, saat telah menjadi raja, Raja Rama kelima menikahi 4 saudara perempuannya sendiri. Tapi yang dinikahi hanya saudara tirinya saja, yaitu Savang Vadana, Sauvaba Pongsri, Sunanda Kumari Ratana, serta Sukumala Marasri. Keempatnya ini juga langsung dinobatkan sebagai permaisuri Thailand. Selain itu, sang raja juga memiliki 5 permaisuri lainnya. Jadi total ada 9 permaisuri, ditambah 143 selir. Patut kalian ketahui jika Raja Rama kelima ini juga memiliki nama gelar, yaitu Chulalongkorn yang agung. Berkat sang raja inilah, kerajaan Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di zaman dahulu, nama kerajaannya ini bukan Thailand teman-teman, melainkan Siam. Nama Thailand baru secara resmi dipakai itu di tahun 1939. Thailand artinya itu tanah kebebasan. Karena negara ini nggak pernah dijajah sama bangsa Eropa. Saat pemerintahan Raja Rama kelima, beliau ternyata sangat ngefans sama Pulau Jawa. Karena tepat di beberapa tahun sebelumnya, di Jawa itu ada 2 candi yaitu Prambanan dan Borobudur yang baru saja ditemukan dan sedang diteliti oleh arkeolog dari Belanda. Nah, karena tertarik dengan Candi Prambanan dan Borobudur inilah, Raja Rama kelima kemudian melakukan kunjungan ke Pulau Jawa. Saat berada di Jawa inilah, sang raja juga mengakui jika Jawa memiliki pesona alam dan budaya yang sangat indah. Jadi, beliau ini nggak cuma sekali saja datang ke Jawa, melainkan 3 kali, yaitu di tahun 1871, 1896, dan 1901. Selain mengunjungi candi-candi, Raja Rama kelima juga bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan sempat mencoba memakai baju sultan juga teman-teman. Raja Rama kelima datang ke Jawa mengunjungi beberapa kota, yaitu kota Batavia, Buitenzorg, Sukabumi, Bandung, Garut, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Kediri, Surabaya, dan Pasuruan. Nah, saat mau kembali ke Thailand, beliau juga membawa oleh-oleh kain batik yang kini disimpan di dalam Museum Tekstil Ratu Sirikit di kota Bangkok. Tak ketinggalan, beliau juga membawa 8 gerobak relief Candi Borobudur yang kini juga disimpan di Museum Nasional Bangkok. Ada yang pernah ke sini? Raja Rama kelima juga sempat memberi kenang-kenangan, yaitu patung gajah berbahan perunggu, yang kini berada di depan halaman Museum Gajah atau Museum Nasional Indonesia di kota Jakarta. Sang raja akhirnya wafat di tahun 1910 atau 9 tahun setelah kunjungan terakhirnya ke Pulau Jawa. Tahukah kalian jika di tahun 1932 terjadi kudeta dari Partai Rakyat? Tujuannya untuk mengakhiri monarki absolut lalu digantikan dengan monarki konstitusional. Nah, ada seseorang pangeran nih yang sangat kuat dan ditakuti oleh kelompok partai-partai. Pangeran ini bernama Paribatra Sugumbandu atau anak ke-33 dari Rama kelima. Karena partai-partai itu ketakutan, sang pangeran ini kemudian dibuang dan diasingkan di kota Bandung. Beliau ditempatkan di dalam rumah yang bernama Villa Dahapati hingga meninggal dunia di tahun 1944.
Saat ini, Villa Dahapati sudah menjadi restoran, teman-teman. Ada yang pernah ke sini? Melayu dan Jawa. Meskipun Thailand memiliki bahasa resmi yang bernama bahasa Thai, namun tahukah kalian jika negara ini terdapat 62 bahasa yang dipakai di tiap-tiap etnisnya, termasuk bahasa Melayu juga dipakai di negara Thailand bagian selatan. Etnis Melayu di negara Thailand ini berjumlah sekitar 3 juta jiwa. Orang Melayu ini juga sebagian besar memeluk agama Islam. Tahukah kalian jika etnis Melayu yang sangat terkenal di negara Thailand salah satunya adalah Jirayut? Pasti tahu kan? Pedangdut kelahiran 2001 ini dilahirkan di Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan. Tidak disangka-sangka di negara Thailand juga ternyata ada Kampung Jawa, atau nama lainnya adalah Koh Phanyi atau Pulau Panji. Letaknya di Provinsi Phang di utara Phuket. Kampung ini dibangun oleh nelayan Jawa Muslim pada sekitar abad ke-18. Saat ini jumlah penduduk yang mendiami Kampung Jawa ini sekitar 1.600 jiwa. Nah, kalian jangan lupa untuk mampir ke sini ya kalau liburan ke negara Thailand. Kampung Jawa juga bisa kalian temukan di pusat ibu kota negara Thailand, yaitu kota Bangkok, tepatnya di distrik Sathorn. Kalau kalian bingung letaknya di mana, kalian tinggal tanya orang lokal. Bilang saja, mau ke Hong Lamat Jawa. Pasti mereka tahu semua, teman-teman. Orang Jawa di Bangkok ini jumlahnya sekitar 3.000 jiwa. Mereka sebagian besar beragama Islam dan berasal dari daerah Jawa Tengah. Awalnya mereka didatangkan oleh Raja Rama V pada sekitar tahun 1800-an akhir hingga awal tahun 1900-an awal. Orang-orang Jawa ini direkrut sebagai tukang dan kuli bangunan untuk membangun gedung pemerintahan di Istana Grand Palace, serta sebagai tukang kebun untuk merawat tanaman kerajaan. Nah, sejak itulah sebagian orang Jawa ini memutuskan untuk menetap dan tinggal di negara Thailand dan mereka membangun Kampung Jawa. Tapi sayangnya teman-teman, penduduk Kampung Jawa ini hanya sedikit sekali yang masih bisa berbicara bahasa Jawa. Itu pun hanya di kalangan orang tua. Meskipun sudah lupa bahasa leluhurnya, penduduk di Kampung Jawa ini masih melestarikan budaya Jawa. Contohnya, seperti memasak masakan Jawa yaitu sayur asem, nasi kuning, dan nogosari. Istilah Jawa juga masih dipakai di sini teman-teman. Contohnya seperti kalau mau menikah, mereka menyebutnya sebagai wong manten. Ada orang meninggal juga disebutnya sebagai wong mati. Nah, bagi kalian wong Jowo asli, kalau kalian liburan ke negara Thailand, khususnya ke kota Bangkok, kalian wajib mampir nih ke tempat ini. Agraris. Tahukah kalian jika Thailand merupakan negara agraris dengan sekitar 40% penduduknya bekerja sebagai petani? Thailand adalah negara dengan sumber daya alam yang sedikit, jadi negara ini sangat berfokus menaikkan produk pertaniannya. Bahkan, Thailand memiliki pusat penelitian rekayasa genetika dan bioteknologi yang sangat canggih, teman-teman. Hasilnya, kalian bisa melihat jenis buah-buahan yang ada akhiran Bangkoknya. Contohnya nih, pepaya Bangkok, kelengkeng Bangkok, jambu Bangkok, bahkan durian montong merupakan hasil pengembangan dari negara Thailand. Ayo, mana nih anak-anak lulusan pertanian? Masa kita kalah sama Thailand? Wajib militer. Tahukah kalian jika Thailand merupakan salah satu negara di dunia yang mewajibkan warganya untuk mengikuti wajib militer? Namun wajib militer di negara Thailand ini sangat berbeda dibandingkan negara-negara yang lain. Apaan Min yang berbeda? Yuk kita bahas yuk. Warga Thailand harus memilih 2 pilihan wajib militer, yaitu ikut undian atau mendaftar dengan sukarela. Kita bahas yang undian dulu ya teman-teman. Kalau pilih undian, maka kalian harus memilih acak kertas yang berwarna merah atau hitam. Kalau pas kalian dapat undian warna merah, maka kalian harus mengikuti wajib militer selama 2 tahun jika kalian lulusan SMA atau di bawahnya, serta hanya 1 tahun saja jika kalian lulusan sarjana.
Namun kalau kalian dapatnya warna hitam, maka kalian harus mengikuti wajib militer selama 1 tahun jika kalian lulusan SMA atau jenjang di bawahnya, serta dibebaskan dari wajib militer jika kalian lulusan sarjana. Lalu sekarang kita akan membahas yang sukarela mendaftar. Bagi kalian lulusan SMA dan jenjang di bawahnya, cuma diwajibkan wajib militer selama 1 tahun. Sedangkan bagi lulusan sarjana hanya 6 bulan saja. Namun ada benefit lainnya nih teman-teman, yaitu kalian bisa memilih mau ditempatkan ke angkatan darat, udara, atau laut. Sekarang pertanyaannya, kalau waria atau ladyboy itu gimana Min? Keadaannya dilihat dulu teman-teman. Kalau cuma pakai baju cewek atau cuma operasi payudara, itu masih diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Namun kalau sudah operasi total, maka dibebaskan dari wajib militer. Sulit diucapkan. Tahukah kalian jika kota dengan nama paling panjang di dunia dan paling susah diucapkan ternyata ada di negara Thailand loh teman-teman. Kalian tahu? Kota ini biasa kita kenal sebagai kota Bangkok atau ibu kota negara Thailand. Nama lengkap kota Bangkok ini ternyata sangat susah sekali untuk diucapkan oleh orang-orang Indonesia. Nih, nama lengkap kota Bangkok. Ada yang bisa membacanya? Ayo. Sekarang kita coba dengarkan pengucapan orang Thailand. กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศน์มหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ Yang artinya kota malaikat, kota besar, kota intan abadi, kota dewa Indra yang tidak tergoyahkan, ibu kota agung dunia yang dikaruniai 9 batu permata berharga, kota kebahagiaan, penuh dengan istana kerajaan yang sangat besar, yang menyerupai surga, di mana pemerintahannya adalah reinkarnasi dewa-dewa, sebuah kota yang diberikan oleh Indra dan dibangun oleh Wiswakarma. Aturan di Thailand. Nih, Paimin kasih info, aturan dan larangan apa saja yang harus kalian perhatikan jikalau kalian traveling ke negara Thailand. Yang pertama, kalian kalau sewa sepeda motor atau mobil di negara Thailand, jangan pernah untuk mengemudi telanjang dada, karena hal tersebut dinilai tidak sopan dan kalian bisa ditangkap oleh pihak keamanan. Lalu yang kedua, jangan pernah memegang kepala siapapun di negara Thailand, meskipun itu anak kecil. Karena di negara ini, kepala dianggap sebagai bagian paling suci di antara tubuh manusia. Aturan yang ketiga, ini sangat penting banget teman-teman. Terutama kita yang orang Indonesia kan suka nyinyir tuh. Nah, kalau kalian liburan atau mengunjungi negara Thailand, kalian dilarang untuk menghina, mengkritik atau nyinyir tentang kerajaan Thailand, baik kepada raja, permaisuri, anggota, dan keluarga kerajaan. Bahkan, binatang peliharaan raja juga dilarang untuk dihina. Kalau ketahuan, dipastikan kalian bakalan dipenjara bertahun-tahun di negara ini. Oh, lalu yang keempat, kalian kalau mau mengunjungi kuil atau pagoda di negara Thailand, pakaian kalian harus sopan, yaitu menutup aurat atau minimal menutup bahu dan lutut. Aturan yang kelima, untuk kalian para wanita, kalian jangan pernah untuk menyentuh biksu. Di sini tuh banyak banget biksu-biksu Buddha yang lalu lalang di jalan-jalan. Nah, kalian para wanita jangan pernah untuk memegang biksu-biksu tersebut. Tuh, ingat ya, 5 hal yang harus kalian ingat kalau traveling ke negara Thailand. Oke? Bebas. Tahukah kalian jika pariwisata di negara Thailand menyumbangkan lebih dari 15% dari total PDB negaranya? Thailand juga menjadi negara tujuan wisatawan teratas kedua di Asia setelah negara China dengan 40,1 juta turis asing yang datang ke negara ini pada tahun 2023. Sedangkan negara kita Indonesia hanya dikunjungi 16,1 juta orang wisatawan di tahun yang sama. Sekarang pertanyaannya, apa sih alasan turis-turis itu mengunjungi Thailand? Yang pertama, negara Thailand memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Selengkapnya nanti bakalan Paimin tunjukin di bagian wisata. Lalu alasan yang kedua, Thailand dikenal sebagai negeri 1000 kuil dan pagoda.
Hal ini wajar karena Buddha adalah agama resmi di negara ini, teman-teman. Kalau di total nih, jumlah kuil dan pagoda di negara Thailand ini sebanyak 41.205 buah. Wow, ini nih, salah satu alasan para turis berlibur ke Thailand. Karena mereka memiliki bangunan kuil serta pagoda yang sangat indah. Lalu alasan yang ketiga, Thailand telah melegalkan ganja untuk konsumsi, kayak jadi makanan atau minuman gitu teman-teman. Sehingga banyak banget wisatawan yang liburan ke Thailand hanya untuk menikmati ini. Alasan yang keempat, Thailand juga memiliki wisata prostitusi. Namun tahukah kalian jika menurut undang-undang Thailand, prostitusi adalah tindakan ilegal di negara ini serta melanggar norma-norma agama Buddha. Tempat-tempat prostitusi di sini pun menyamar menjadi panti pijat, karaoke, dan klub malam. Berikutnya, alasan yang kelima, Thailand memiliki banyak sekali klinik-klinik kecantikan yang menawarkan operasi plastik atau operasi untuk merubah jenis kelamin. Dibandingkan dengan oplas di negara Korea yang mahalnya itu bukan main, biaya oplas di negara Thailand ini lebih terjangkau, teman-teman. Tercatat dalam 1 tahun, sekitar 1,5 juta turis asing datang ke Thailand untuk operasi plastik. Ada yang minat? Yang keenam, negara ini sangat ramah terhadap LGBT. Kita tahu kan kalau Thailand banyak banget populasi ladyboy. Apaan itu? Ladyboy. Sesuai namanya, lady adalah wanita dan boy adalah pria. Jadi ladyboy adalah pria yang merubah jenis kelaminnya menjadi wanita atau pria yang kecenderungannya ke wanita-wanitaan. Kalau di Indonesia disebut juga dengan waria. Di negara Thailand sendiri, ladyboy juga disebut sebagai kathoy. Menurut data, jumlah populasi kathoy di Thailand sekitar 300.000 hingga 400.000 orang. Kalian tahu, transgender Thailand tercantik bernama Rinrada Turapan. Ia bahkan kini sudah menikah dengan seorang pria pengusaha asal Tiongkok. Wow. Pertanyaannya, kenapa sih orang Thailand tidak mendiskriminasi para ladyboy ini? Oke, Pai Min jawab. Kita tahu kan kalau 90% penduduk di negara ini memeluk agama Buddha. Nah, agama Buddha di Thailand tidak menganggap tindakan LGBT, transgender, atau perilaku seperti itu sebagai sebuah dosa. Umat Buddha di Thailand bahkan percaya bahwa ladyboy adalah perempuan yang dilahirkan kembali atau direinkarnasi menjadi pria untuk menebus dosa-dosa yang dilakukannya di kehidupan sebelumnya. Jadi mereka malah memandang para ladyboy ini dengan empati, bukan kebencian karena mereka sedang berusaha menebus dosa-dosanya. LGBT. Tahukah kalian jika Thailand sejak lama dikenal sebagai negara yang bebas? Selain bebas dari penjajahan, Thailand juga bebas untuk berhubungan. Yang terbaru nih adalah dilegalkannya undang-undang pernikahan sesama jenis di negara Thailand pada tanggal 23 Januari 2025 kemarin. Di luar dugaan, setelah undang-undang ini disahkan, terdapat lebih dari 1.000 pasangan LGBT yang mendaftarkan pernikahannya, teman-teman. Hal ini membuat negara Thailand menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Jika kita menelisik sejarah Thailand di masa lampau, aktivitas sesama jenis ini telah dilegalkan sejak tahun 1956. Operasi merubah kelamin juga telah diizinkan di sini sejak tahun 1975. Lalu di tahun 2015, Thailand secara resmi menerbitkan undang-undang anti-diskriminasi. Siapa saja yang berani menghina karena suku, ras, agama maupun jenis kelamin bakalan kena denda 15.000 baht atau sekitar 7,2 juta rupiah. Tuh, kalian harus jaga mulut tuh, jangan nyinyir kalau liburan ke negara Thailand. Ingat ya. Nah, semenjak undang-undang anti-diskriminasi ini diterbitkan, setiap warga negara Thailand itu berhak untuk masuk ke dunia militer. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh YouGov di tahun 2019, 63% warga Thailand itu mendukung legalitas pernikahan sesama jenis. Hal ini juga terkonfirmasi dalam jajak pendapat lainnya, yaitu dari Institut Administrasi Pembangunan Nasional di tahun 2022, di mana 80% warga Thailand juga mendukung legalitas pernikahan sesama jenis. Kalau dari agama,
Menurut Pew Research Center, 68% pemeluk agama Buddha di Thailand mendukung pernikahan sesama jenis. Sedangkan pemeluk agama Islam hanya 14% saja yang mendukung. Nah, akhirnya dibahas tuh rancangan undang-undang nikah sesama jenis oleh DPR Thailand pada bulan Maret 2024. Dari 400 anggota DPR, hanya 10 orang saja yang menolak. Selanjutnya di bulan April, RUU ini dibawa ke Senat Thailand. Dari 152 anggota Senat yang hadir, RUU ini disetujui oleh 130 orang. Undang-undang pernikahan sesama jenis kemudian ditandatangani oleh Raja di bulan September 2024 dan mulai berlaku 120 hari kemudian, yaitu di tanggal 23 Januari 2025 kemarin. Nah, selain pernikahan sesama jenis, undang-undang ini juga melegalkan pasangan LGBT untuk mengadopsi anak. Bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Pasar paling berbahaya? Kalau biasanya pasar di Indonesia itu ya seperti pada umumnya pasar, teman-teman. Nah, di Thailand ini ada pasar yang aneh banget. Yuk kita menuju ke kota Mae Klong di provinsi Samut Songkhram. Nih, ada sebuah pasar di sini yang pasar ini letaknya itu persis di tengah-tengah rel kereta api. Wadidaw. Kalian bayangkan tuh, pasti berbahaya banget ya teman-teman. Kalau di negara kita Indonesia nih, pasti udah ditertibkan sama Satpol PP. Tapi berbeda dengan di negara Thailand, pemerintah Thailand malah menganggapnya sebagai potensi untuk menarik para wisatawan. Pasarnya tetap berada di tengah rel kereta api, namun pada saat kedatangan kereta api, kan bunyi tuh, tut-tut-tut. Para pedagang sudah bersiap untuk menutup lapaknya sendiri-sendiri. Nah, kereta ini jalannya juga nggak kenceng teman-teman, pelan-pelan dan kalem. Setelah keretanya itu lewat, para pedagang kembali membuka lapaknya dan berjualan seperti biasa. Setiap harinya ada 17 kereta api yang lewat di sini cuy. Dan ini semua dapat mendatangkan para turis asing karena keunikannya. Kalau soal menata pariwisata, Indonesia itu jauh ketinggalan dari negara Thailand. Padahal cuma pasar begini, tapi bisa dibuat untuk daya tarik wisatawan. Terusan kera, atau nama lainnya adalah terusan Thailand. Seperti namanya, terusan ini bakalan menyodet daratan yang terletak di dataran Genting Kra sepanjang sekitar 100 km. Terusan ini nih bakalan menghubungkan secara langsung Laut Andaman dengan Teluk Thailand. Lalu apa sih dampaknya jika terusan kera ini dibangun oleh Thailand? Yang pasti bakalan mengguncang perekonomian negara-negara yang dilintasi Selat Malaka, yaitu Malaysia, Indonesia, dan yang terparah adalah Singapura. Diperkirakan negara Singapura bakalan kehilangan 30% pendapatannya jika terusan kera ini dibuka. Kapal-kapal kargo yang segede gaban dipastikan bakalan memilih terusan kera karena lebih cepat perjalanannya daripada harus memutar melewati Selat Malaka sejauh 1000 km dan kesininya itu 200 km. Hemat waktu juga 3-4 hari teman-teman. Dan juga nggak perlu bayar uang jalan ke negara Singapura. Kalian bayangkan, dalam setahun Selat Malaka itu dilintasi kurang lebih 94.000 kapal dan menjadikan Selat Malaka sebagai selat tersibuk di dunia. Kita tahu kan kalau negara-negara industri kayak Jepang, China, Korea, Taiwan, kalau ekspor impor barang dari atau ke Eropa, negara-negara Arab maupun menuju Afrika, dipastikan melewati Selat Malaka ini teman-teman. Lah, kalau Indonesia gimana Min? Kalau Indonesia, imbasnya pasti Pulau Batam itu jadi sepi. Kalau terusan kera ini beneran dibangun, Indonesia itu tinggal bangun aja tuh pelabuhan internasional di Pulau Sabang. Secara geografis, Pulau Sabang dan terusan kera ini nggak jauh teman-teman. Palingan cuma beberapa jam perjalanan. Nah, pelabuhan Sabang nantinya bisa digunakan sebagai pelabuhan transit menunggu antrian untuk melewati terusan kera. Tapi sayangnya teman-teman, hingga saat ini rencana pembangunan terusan kera masih banyak menemui kebuntuan. Lalu apa yang membuat Thailand belum juga merealisasikannya? Oke, sini Pak Imin jelasin. Yang pertama jelas karena biaya. Biaya untuk membangun terusan kera ini sangat-sangat besar banget teman-teman. Diperkirakan di tahun 2015 saja biaya pembangunannya itu mencapai 28 miliar US dollar. Kalau sekarang pasti jumlahnya itu lebih membengkak lagi teman-teman.
Emang sih, dalam beberapa kesempatan, pemerintah China dan Jepang itu telah menawarkan diri sebagai investor jikalau Thailand nggak punya uang buat membangun. Tapi ini kan namanya utang teman-teman, apalagi segede itu nominalnya. Jadi ini pertimbangan Thailand yang pertama. Pertimbangan yang kedua karena alasan geopolitik, di mana Thailand pasti diprotes oleh negara-negara lain yang terdampak. Contohnya kayak Singapura. Lalu faktor yang ketiga karena faktor topografi, di mana laut di sekitar terusan Kra itu dangkal. Berbeda dengan kondisi terusan Panama dan terusan Suez teman-teman. Sehingga laut yang dangkal ini kan juga perlu digali tuh. Nah, masalahnya nanti akan berimbas pada kerusakan lingkungan. Thailand yang sebagai negara pariwisata pasti nggak mau dong kalau wisatanya itu kabur gara-gara masalah lingkungan hidup. Di dekat situ kan juga ada kota wisata tuh, yaitu Phuket. Nah, daripada aneh-aneh bikin terusan, mendingan Thailand itu bagusin wisata. Mungkin gitu teman-teman, pikiran pemerintah Thailand. Lalu alasan yang keempat karena faktor keamanan. Jika terusan Kra ini dibangun, maka Thailand akan terbagi ke dalam dua daerah, yaitu Thailand Selatan dan Thailand Utara. Dikhawatirkan, di wilayah Thailand Selatan itu akan terjadi pemberontakan selama pembangunan proyek. Di negara Thailand ini, sejak tahun 2004 sampai hari ini, masih ada kelompok separatis yang berusaha melawan pemerintah Thailand. Kalau di Indonesia ya kayak OPM gitu teman-teman. Ribet banget kan? Jadi itulah 4 alasan utama mengapa Thailand itu nggak kunjung membangun terusan Kra. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk kita diskusikan. Bedes. Atau artinya itu monyet teman-teman. Tahukah kalian jika ada sebuah kota di negara Thailand yang sangat-sangat unik dan dijuluki sebagai kotanya monyet? Ayo, ada yang bisa menebak? Kota ini bernama Lopburi yang lokasinya di utara kota Bangkok. Ya kira-kira 2 jam perjalanan teman-teman. Monyet-monyet di sini berasal dari Taman Nasional Chet Sao Noi. Diduga karena perluasan kota menyebabkan monyet-monyet ini keluar dari Taman Nasional. Dan kini mereka menguasai kota Lopburi. Warga di sini nih sampai rumahnya itu dikasih jeruji, kayak di penjara. Polisi-polisi juga terus berjaga di sepanjang jalan untuk menjaga keamanan wisatawan. Diperkirakan ada kurang lebih 2.500 monyet yang berada di kota ini teman-teman. Konon katanya nih, monyet-monyet ini dipercaya sebagai keturunan dari Hanuman. Makanya warga di sini tuh nggak berbuat apa-apa. Nah ini nih pinternya Thailand. Kota Lopburi yang seharusnya tuh nggak nyaman untuk ditinggali malah dibuat sebagai kota wisata. Warga yang mau pindah kota kan akhirnya berpikir tuh, wah kesempatan nih bisa jualan. Dan benar saja teman-teman, kota Lopburi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan. Hal yang menarik adalah saat memberi makan bedes-bedes ini teman-teman. Pemerintah Thailand itu ngasih makan 2 kali sehari di saat pagi dan sore hari. Nah, momen ini nih yang paling ditunggu-tunggu oleh para wisatawan. Hal unik di Thailand. Tahukah kalian jika minuman energi Krating Daeng ternyata berasal dari negara Thailand yang diciptakan pada tahun 1976 oleh Kaleo Yovinda. Krating Daeng sendiri di dalam bahasa Thailand artinya banteng merah. Selain tersebar di Asia, minuman ini juga dipasarkan ke negara-negara Eropa dengan nama Red Bull. Tahukah kalian jika di tahun 1873 ada 2 orang Thailand yang terhubung di satu badan yang bernama En dan Chang. Lalu keduanya ini meninggal dunia. Nah, sejak saat itulah istilah kembar siam mulai digunakan hingga saat ini. Mirip seperti negara kita Indonesia, Thailand ternyata juga menggunakan simbol burung Garuda sebagai lambang negaranya. Tahukah kalian jika kota Bangkok menurut Organisasi Meteorologi Dunia dinobatkan sebagai salah satu kota terpanas di dunia dengan suhu rata-rata kota Bangkok sebesar 28 derajat Celcius. Di saat musim panas antara bulan Maret sampai Mei, suhu udara di kota Bangkok ini bisa mencapai angka 40 derajat Celcius. Jadi waktu terbaik untuk jalan-jalan ke kota Bangkok adalah saat musim hujan ya teman-teman, yaitu di bulan November sampai Februari. Karena negara Thailand sebagian besar penduduknya beragama Buddha, maka di negara ini juga banyak sekali kalian temukan wat atau kuil atau vihara. Diperkirakan jumlahnya itu sekitar 35.000 wat yang tersebar di seluruh penjuru negara Thailand.
Yuk kita lanjutkan ke fakta negara Kamboja. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Kerajaan Kamboja dengan raja sebagai kepala negara serta Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Kamboja memiliki ibu kota bernama Kota Phnom Penh. Secara geografis, negara Kamboja berada di benua Asia bagian Tenggara atau kawasan ASEAN, serta berbatasan dengan negara Thailand dan Laos di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Thailand, di sebelah timur dengan negara Vietnam, serta di sebelah barat dengan negara Thailand. Luas wilayah negara Kamboja sebesar 181.035 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 17.091.464 jiwa. Sebagian besar penduduk di negara ini menganut agama Buddha, sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk merupakan etnis Khmer. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Khmer. Kalian mau tahu nggak bahasa Khmer itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. Ya, kamu. ជំរាបសួរមិត្តរបស់ខ្ញុំ Payment ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបាទអ្នក Indeks pembangunan manusia di negara Kamboja menempati peringkat 148 dunia. Negara ini termasuk negara kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara Kamboja bertumpu pada industri tekstil dan pakaian, produk pertanian dan perikanan, hasil tambang emas dan permata, produk kayu-kayuan, serta pariwisata, dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, Vietnam, dan Jerman. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini ada dua macam, yaitu riel Kamboja dan US dollar. Kurs 1 riel Kamboja setara dengan 3,9 rupiah. Kehidupan di Kamboja. Negara ini lebih dari 50% penduduknya berusia di bawah 22 tahun, teman-teman. Tahukah kalian jika 13,5% dari total penduduk Kamboja, ya sekitar 2,3 juta jiwa, tinggalnya itu di ibu kota Phnom Penh. Sedangkan kota terbesar keduanya yaitu kota Siem Reap cuma dihuni 245.000 orang. Gaji minimum atau UMR di negara Kamboja per 1 Januari 2024 sebesar 818.800 riel per bulan atau sekitar 3,2 juta rupiah per bulan. Angka kemiskinan di negara Kamboja menurut pemerintah sebesar 16,6% dari total penduduk. Tapi yang bikin miris nih teman-teman, banyak warga Kamboja yang tidak memiliki rumah dan mereka harus tinggal di danau. Hah? Gimana caranya, Min? Mereka tinggal seperti ini, teman-teman. Tuh, hidupnya di atas perahu yang mengapung di Danau Tonle Sap, sebuah danau terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang luas danau ini sebesar 16.000 km persegi. Tahukah kalian jika jumlah penduduk yang tinggal terapung di danau ini sekitar 80.000 jiwa yang tersebar di 170 desa terapung. Nah, karena sulitnya kehidupan di sini, usia rata-rata penduduk di desa terapung ini hanya 54 tahun saja. Duh, kasihan banget ya teman-teman. Miskin. Meskipun angka kemiskinan di negara ini hanya 16,6% dari total penduduk, serta perekonomiannya itu semakin membaik dari waktu ke waktu, namun tahukah kalian jika negara Kamboja masih menjadi salah satu negara termiskin di kawasan Asia Tenggara, teman-teman? Tercatat ada 4 negara di Asia Tenggara yang masih masuk ke dalam kelompok negara-negara miskin atau negara kurang berkembang. Di antaranya ada negara Kamboja sendiri, Laos, Timur Leste, serta Myanmar. Kalian mau tahu lebih kaya mana sih Indonesia sama Kamboja? Yuk sekarang kita lihat data PDB per kapita, yaitu pendapatan rata-rata masyarakat di sebuah negara setiap tahunnya. Dari data tuh terlihat kalau Myanmar menjadi negara termiskin di Asia Tenggara, terus diikuti sama Timur Leste, lalu ada Laos. Di atas Laos barulah ada negara Kamboja dengan PDB per kapitanya sebesar 2.628 US dollar atau sekitar 42.500.000 rupiah. Ini nih pendapatan rata-rata masyarakat di Kamboja setiap tahunnya ya teman-teman. Sedangkan negara kita Indonesia, nah ini PDB per kapita negara kita Indonesia sebesar 5.271 US dollar atau sekitar 85.300.000 rupiah.
Dari data ini menunjukkan kalau negara kita Indonesia jauh lebih kaya ketimbang negara Kamboja. Tuh, patut bangga dong kita. Hahaha. Kejahatan. Sebelumnya kan sudah Pak Imin jelasin tuh kalau negara Kamboja merupakan salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Nah, salah satu penyebab Kamboja ini masih miskin karena korupsi. Bahkan yang lucu nih teman-teman, kalau ada orang yang lapor mengenai korupsi, terus orang yang lapor ini tidak bisa membuktikan, maka si pelapor ini yang bakalan dipenjara selama 6 bulan. Padahal yang harus membuktikan korupsi atau enggak kan harusnya penegak hukum ya teman-teman. Patut kalian ketahui jika Kamboja merupakan salah satu negara server judi slot terbesar di dunia. Dan semuanya itu ilegal teman-teman. Karena judi slot dianggap sebagai penipuan atau scam. Nah, karena pemerintah Kamboja yang masih korup, industri judi ilegal ini dibiarkan hingga saat ini. Kamboja juga menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah kasino terbesar di Asia Tenggara. Terdapat 87 kasino legal di negara ini, teman-teman. Selain maraknya penipuan online, perdagangan manusia juga menjadi masalah besar lainnya di negara Kamboja ini. Info aja nih, teman-teman. Kalau kalian ditawari bekerja di negara Kamboja, harap berhati-hati. Karena bisa aja kalian nanti disekap terus diperbudak untuk bekerja sebagai admin penipuan online. Kamboja kaya gara-gara judi. Perjudian dan Kamboja emang nggak bisa dipisahkan sih teman-teman. Kalian mau tahu awal mulanya itu kayak gimana? Oke, sini Pak Imin jelasin. Dimulai pada tahun 1994, di mana kala itu Kamboja sedang terseok-seok habis perang saudara dan baru saja memulihkan kembali monarki kerajaan Kamboja. Di bab sejarah kan juga sudah Pak Imin jelasin tuh. Nah, kala itu situasi perekonomian Kamboja itu sedang kacau-kacaunya. Masyarakat banyak yang miskin, kelaparan, hingga keuangan negara yang memprihatinkan di ambang kehancuran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kamboja saat itu mengizinkan investor asing untuk membangun industri perjudian di sebuah kota kecil yang bernama Sihanoukville. Dan benar saja teman-teman, sejak tahun 1995 hingga saat ini, sudah berdiri lebih dari 100 kasino, mulai yang besar sampai yang kecil-kecil. Dan sebagian besar diantaranya adalah milik pengusaha dari negara China. Yang unik nih, dari laporan Tempo menyebutkan, jika ada 4 kasino besar dan resmi di negara Kamboja yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, yaitu Trimulya Kasino yang dimiliki oleh Erik Siswanto, lalu ada Kasino Kampung Dewa yang dimiliki oleh Robert Arifin dan Tony Hermawan, lalu ada juga Istana Impian Kasino yang dimiliki oleh Haryanto Lisnah, serta Holiday Palace yang dimiliki oleh Susanto Soekardi. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Apakah Kamboja kaya gara-gara industri perjudian? Dari laporan pemerintah Kamboja pada tahun 2023, pendapatan Kamboja dari pajak judi sebesar 3,6 miliar US dollar. Angka ini lumayan gede, teman-teman. Jika kita melihat PDB Kamboja di tahun yang sama mencapai 31,7 miliar US dollar. Jadi pendapatan judi menyumbangkan 10% dari PDB negara ini. Belum lagi impact dari perjudian dapat mendatangkan wisatawan, terutama dari negara-negara tetangganya seperti dari Thailand dan Vietnam. Ya, bisa dibilang industri judi di negara Kamboja memiliki peran vital untuk meningkatkan perekonomian negara ini. TKI Indonesia. Ini yang paling unik. Negara Kamboja yang dikatakan sebagai salah satu negara miskin di Asia Tenggara, ternyata banyak banget tenaga kerja yang berasal dari negara kita Indonesia. Menurut pemerintah Kamboja, terdapat kurang lebih 73.000 TKI yang bekerja di negara ini. Ingat, ini data resmi. Masih banyak lagi TKI-TKI ilegal yang tidak terdata oleh pemerintah. Tahukah kalian jika sebagian besar warga Indonesia ini bekerjanya di industri perjudian? Kayak jadi admin judol gitu teman-teman. Selain kerja di perjudian, para TKI ini juga banyak yang kerja di restoran atau rumah makan. Sebentar Min, kenapa sih harus orang Indonesia yang direkrut sebagai admin judol?
Ya karena target pasar judol adalah Indonesia, terutama mereka yang kalangan bawah. Orang Indonesia kan dikenal sebagai orang yang suka main HP tuh. Nah, judol bisa masuk lewat situ tuh. Judol ngiklanin di akun-akun Instagram, Facebook, website film ilegal, bahkan Paimin juga sempat ditawarin untuk mengiklankan judol. Tapi Paimin tolak dong. Masa channel edukasi iklannya judol? Hahaha. Lalu ada juga nih, para TKI yang kerja di Kamboja, ada pula yang tidak sengaja kerja di judi online. Awalnya mereka lihat iklan di Facebook, ditulisnya sih sebagai kerja editor foto. Sampai Kamboja malah dijadiin admin judol. Kalau mau keluar dari kerjaannya, harus membayar denda berapa puluh juta gitu. Pokoknya banyak deh teman-teman. Kejadian kayak gini sering banget terjadi ke teman-teman TKI yang ada di Kamboja. Jadi please bagi kalian tolong berhati-hati kalau ditawari kerja di Kamboja. Meskipun diiming-imingi gaji yang besar. Kadang ditulis gaji 15 juta sebulan, tapi nyatanya mereka cuma dikasih 5 juta saja. Kalau saran Paimin sih, kalau kalian mau kerja ke luar negeri, mendingan kalian cari kerja di Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan, atau pokoknya negara-negara yang maju. Gitu loh. Lah masa TKI tapi kerjanya ke negara yang miskin? Kan aneh. Bagi kalian yang sedang kerja di Kamboja, bisa spill dong pengalamannya. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Thank you. Monarki. Kamboja adalah salah satu dari sedikit negara yang masih berbentuk kerajaan. Raja Kamboja saat ini bernama Norodom Sihamoni. Beliau naik tahta menjadi Raja Kamboja setelah ayahnya sakit pada tahun 2004 yang lalu. Berbeda dari kebanyakan kerajaan lainnya, anak raja di Kamboja belum tentu bakalan menjadi penerus tahta teman-teman. Bisa aja yang menjadi penerusnya itu keponakannya, sepupu bahkan pamannya sendiri. Hal ini disebabkan setelah seorang raja meninggal dunia, maka penerusnya ditunjuk oleh Dewan Tahta Kerajaan yang terdiri atas 9 orang, yaitu seorang Perdana Menteri, 6 orang dari Majelis Nasional dan Senat, kayak DPR gitu teman-teman. Sedangkan 2 orang lainnya berasal dari pimpinan biksu Buddha. Nah, karena 7 orang berasal dari politisi, maka Raja Kamboja dalam tanda kutip cuma menjadi boneka saja teman-teman. Raja Kamboja memang hanya menjadi simbol negara semata, dan sang raja tidak memiliki otoritas untuk memimpin negaranya. Tahukah kalian jika ada seorang gadis muda cantik yang kini hits di negara Kamboja? Inilah Princess Norodom Jena. Putri Kamboja kelahiran 12 Maret 2004 ini merupakan cucu dari Pangeran Norodom Chakrapong, kakaknya Raja Kamboja sekarang. Saat ini, Putri Jena menjadi seorang aktris, penyanyi, dan model terkenal di negara Kamboja. Angkor Wat. Ini dia destinasi wisata paling populer di negara Kamboja. Angkor Wat pertama kali dibangun sebagai candi Hindu pada tahun 1150 Masehi. Bentuk candinya ini seperti gunung ya teman-teman. Memang saat pembangunannya bentuknya dirancang untuk mewakili Gunung Meru, yaitu gunung mitologi di dalam kepercayaan agama Hindu. Nama Gunung Semeru di Pulau Jawa juga terinspirasi dari gunung mitologi Meru ini teman-teman. Makanya namanya sama-sama Meru. Nah, yang unik nih, 27 tahun kemudian yaitu tahun 1175, Candi Angkor Wat yang sebelumnya diperuntukkan sebagai tempat ibadah agama Hindu diubah menjadi candi untuk agama Buddha. Tahukah kalian jika Candi Angkor Wat ini didatangi oleh lebih dari 2,6 juta wisatawan setiap tahunnya? Gede banget teman-teman. Sektor pariwisata sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar kedua negara Kamboja setelah industri tekstil dan pakaian. Sektor wisata juga menyerap kurang lebih 26% dari total angkatan kerja di negara ini. Untuk selengkapnya, nanti ya Paimin ajakin kalian keliling negara Kamboja, termasuk melihat kemegahan Angkor Wat. LGBT. Tahukah kalian jika negara Kamboja termasuk salah satu negara yang melegalkan hubungan sesama jenis atau LGBT? Meskipun hubungannya legal dan diperbolehkan oleh negara, namun pemerintah secara konstitusi melarang pernikahan sesama jenis.
Sahabat Indonesia, hubungan Indonesia dan Kamboja itu juga sudah terjalin sejak lama, ribuan tahun yang lalu teman-teman. Awalnya Kamboja adalah wilayah bawahan dari Kerajaan Medang. Namun pada tahun 802, wilayah ini memisahkan diri dari Medang. Jayawarman kedua lalu naik tahta dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Kamboja. Saat ini, Kamboja dan Indonesia merupakan sahabat yang sangat baik. Mirip kakak adean gitu teman-teman. Sebagai kakak, Indonesia sampai hari ini memberikan bantuan peralatan dan pelatihan militer kepada tentara-tentara Kamboja. Nah, biar mereka mengerti, tentara Kamboja pun ikut kursus bahasa Indonesia. Bapak Presiden kita yaitu Pak Bowo, ternyata di masa mudanya saat masih menjadi tentara, beliau pernah melatih pasukan khusus Kamboja. Saat kunjungan Pak Prabowo ke markas tentara Kamboja pada tahun 2022 yang lalu, Pak Prabowo disambut meriah oleh junior-junior yang dulu pernah dibimbing beliau. Patut kalian ketahui jika Indonesia telah melatih tentara Kamboja sejak tahun 1970 hingga saat ini. Para tentara di Kamboja juga diwajibkan untuk belajar bahasa Indonesia. Wah, membanggakan sekali ya teman-teman. Sungai Mekong. Tahukah kalian jika terdapat sungai yang sangat panjang yang melintasi negara Kamboja? Sungai ini bernama Sungai Mekong. Bukan Mokong ya teman-teman. Kalau Mokong itu bahasa Malangan yang artinya nakal. Sungai Mekong sendiri dinobatkan sebagai sungai terpanjang ke-12 di dunia, serta terpanjang ketiga di benua Asia. Dengan panjang sungai ini sekitar 4.909 km. Wow. Sebagai perbandingan, sungai terpanjang di Pulau Jawa itu Sungai Bengawan Solo, yang panjangnya cuma 600 km saja teman-teman. Sungai Mekong yang warna airnya itu coklat-coklat susu ini merupakan sungai yang sangat penting bagi masyarakat yang dilintasi. Selain untuk irigasi pertanian, Sungai Mekong ini juga menjadi tumpuan hidup masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan makanan dan perekonomian. Ikan di sini tuh melimpah ruah teman-teman. Bahkan di antara sungai-sungai lain di dunia, Sungai Mekong ini memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Sungai Amazon. Ikan terbesar yang pernah tercatat yaitu penemuan ikan pari raksasa. Kalian tahu beratnya? 300 kg teman-teman, yaitu di tahun 2022 yang lalu. Sebelumnya juga ditemukan ikan lele super dumbo dengan beratnya 293 kg. Tuh bayangkan, buat makan sekampung juga bisa tuh. Selain irigasi pertanian dan penghasil ikan, Sungai Mekong ini juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi masyarakat, serta menjadi penggerak perekonomian. Jadi barang-barang dagangan masyarakat itu dibawanya itu pakai perahu lewat sungai ini teman-teman. Oh iya, Sungai Mekong ini melintasi 6 negara sekaligus. Sumber airnya berasal dari Tibet di negara China, lalu melintasi negara Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan akhirnya sampai ke laut melintasi negara Vietnam. Sapi. Siapa sih yang tidak mengenal hewan lucu ini? Sapi memiliki banyak jasa untuk manusia. Bisa diajak membajak sawah, susunya bisa dimimik, dagingnya pun bisa kita makan. Nah, di negara-negara yang masyarakatnya itu hidup secara agraris, seperti Kamboja ataupun Indonesia, sapi tidak hanya ditempatkan sebagai hewan pembantu manusia saja, melainkan simbol kekuasaan, kekayaan, dan kemakmuran. Ini juga yang terjadi di negara Kamboja dan Indonesia, di mana sapi dapat digunakan sebagai alat ukur kekayaan seseorang. Semakin banyak sapi, maka orang tersebut dipandang sebagai orang yang kaya. Ada satu hal unik nih di negara Kamboja yang berhubungan dengan sapi dan sama persis dengan tradisi masyarakat di suku Madura, yaitu karapan sapi. Ada yang pernah lihat? Jadi sapinya itu dihias lalu dipasangi gerobak buat si penunggang. Nah, habis itu mereka akan berlomba racing balap sapi. Yuhu! Acara seperti ini dapat kalian saksikan di desa-desa di negara Kamboja. Biasanya diselenggarakan setiap menjelang tahun baru penanggalan Kamboja. Ya kira-kira bulan April lah teman-teman. Menurut warga desa di negara Kamboja,
Acara ini adalah tradisi yang telah dilakukan turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Uang. Hal unik lain di negara Kamboja adalah mata uang. Meskipun negara ini memiliki mata uangnya sendiri yang bernama Riel Kamboja, namun di lapangan masyarakat lebih memilih menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang untuk bertransaksi sehari-hari karena nilainya itu lebih stabil, terutama digunakan di kota-kota besarnya, teman-teman. Kalian dapat dengan mudah melihat penjual makanan yang harga makanannya itu dibanderol menggunakan US dollar. Perlu kalian ketahui, jika penggunaan US dollar ternyata sudah terjadi sejak tahun 1980-an. Ketika saat itu Kamboja dilanda oleh konflik perang antara Khmer Merah melawan Vietnam. Para pengungsi warga Kamboja saat itu mendapatkan bantuan uang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan US dollar. Ditambah lagi di tahun 1991-93, Perserikatan Bangsa-Bangsa kala itu menempatkan 22.000 pasukan penjaga perdamaian di seluruh penjuru Kamboja. Nah, mereka ini dibayar menggunakan mata uang dolar untuk biaya kebutuhan selama di Kamboja. Dari sinilah mata uang dolar itu mulai digunakan dan sampai hari ini masih tetap eksis. So, bagi kalian para traveler yang mau liburan ke Kamboja, kalian cukup bawa mata uang dolar saja. Berbahaya. Tahukah kalian teman-teman, jika Kamboja memiliki satu hal yang sangat-sangat berbahaya? Sampai hari ini, telah lebih dari 40.000 orang yang kakinya itu diamputasi karena menginjak ranjau. Boom! Kamboja adalah salah satu negara yang memiliki ladang ranjau terbesar di dunia, dengan perkiraan sekitar 4-10 juta ranjau yang masih tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Karena sejarah Kamboja di masa lampau yang dilanda oleh perang saudara dan konflik dengan negara Vietnam menyebabkan banyak ranjau yang ditanam untuk saling menghancurkan musuh. Nah, imbasnya sampai hari ini nih, Kamboja masih disibukkan dengan tugas menjinakkan ranjau-ranjau, terutama di wilayah-wilayah terpencil maupun di dalam-dalam hutan. Jadi bagi kalian nih yang mau traveling ke negara Kamboja, kalian wajib berhati-hati jika keluyuran ke pelosok-pelosok Kamboja. Ingat, Libom. Kalian perhatikan nggak? Di video-video sebelumnya banyak banget tuh mobil-mobil mewah yang lalu lalang di jalan Kamboja. Sampai ada nih, Lexus dibuat angkut damen. Yuk sekarang kita lihat data. Ternyata ada 7 juta kendaraan di negara Kamboja, 6 juta sepeda motor, dan 1 juta adalah mobil. Nah, dari 1 juta mobil tersebut, 80% adalah mobil bekas impor teman-teman, terutama berasal dari negara Amerika Serikat maupun Jepang, yang rata-rata umurnya lebih dari 5 tahun. Patut kalian ketahui jika orang Kamboja ini, terutama orang yang tinggal di perkotaan, memiliki gengsi yang tinggi. Sehingga untuk memamerkan kekayaan mereka, orang-orang ini biasanya membeli mobil. Coba deh kalau kalian traveling atau mengunjungi negara Kamboja, kalian bisa buktikan sendiri. Oh iya teman-teman, ini nih yang bikin kaget. Kamboja saat ini juga telah memiliki mobil nasional yang bernama GTV Motor. Perusahaan ini baru didirikan pada tahun 2022 yang lalu. Dan kini sudah merilis mobil terbarunya. Nih, cakep banget kan teman-teman? Harga mobil nasional Kamboja ini dipatok mulai 315 juta rupiah hingga 598 juta rupiah. Wow, kalian bayangin tuh, negara miskin kayak Kamboja aja punya mobil nasional sekeren ini. Lah Indonesia mana? Hal unik di Kamboja. Tahukah kalian jika di negara Kamboja tidak ada restoran cepat saji McDonald atau McD? Ada asumsi kalau restoran cepat saji sejenis menghalang-halangi McD agar tidak masuk ke negara Kamboja supaya mereka tidak kalah saingan. Kamboja adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya bergambar bangunan, yaitu Angkor Wat. Coba kalian cek seluruh bendera negara di dunia. Cuma negara Kamboja aja yang benderanya bergambar bangunan.
Kalian tahu tuk-tuk? Kendaraan beroda 3 ini merupakan transportasi umum utama yang digunakan di negara Kamboja, teman-teman. Bahkan saat ini ada Grab tuk-tuk yang bisa kalian pesan melalui aplikasi. Tahukah kalian jika masyarakat di negara Kamboja suka banget nyemil makanan yang aneh, yaitu serangga goreng. Mulai dari tawon, laron, sampai belalang goreng juga ada, teman-teman. Dan banyak kalian temui penjual makanan ini di pinggir-pinggir jalan. Ada yang mau? Raja Kamboja saat ini yaitu Norodom Sihamoni. Di masa mudanya, beliau merupakan penari balet yang sangat handal. Sang raja kelahiran 1953 ini ternyata masih belum memiliki istri. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silahkan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan